Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Pada hari ini kita akan coba membahas materi untuk metodologi penelitian. Salah satunya adalah cara membuat distribusi frekuensi pada data tunggal. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah contoh data mentah yang akan kita bikinkan distribusi frekuensinya. Di sini ada sebanyak 20 data, di mana data ini adalah data acak 38, 50, 45, 38, 36, 38, 45, 45 sampai seterusnya 40, 36. Jadi total data ini adalah sebanyak 20 data. Kemudian saudara semua, bagaimana langkah kita menjadikan data ini menjadi data distribusi frekuensi? Kita buat sebagai distribusi frekuensi. Caranya adalah data ini sebagai data mentah yang acak, yang tidak berurut, kita jadikan dia berurut dulu. Setelah data acak ini kita urutkan, maka datanya akan menjadi seperti ini. Data yang terkecil adalah 36, ada 3 buah, 38 ada sebanyak 5 buah, 40 ada sebanyak 3 buah, angka 44 ada 1 buah angka 45 ada sebanyak 5 angka 49 ada 1 angka, dan angka 50 ada 2 angka. Jadi total angkanya adalah sebanyak 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, bagaimana kita mengurutkannya? Kita bikin nilainya dari angka yang terkecil sampai ke angka yang terbesar seperti ini. Jadi mulai 36, kemudian 38, kemudian 40, kemudian 44 yang ini, kemudian 45, 49 dan 50. Kemudian apa yang kita lakukan lagi? Kita bikin frekuensinya. Kita letakkan kursor di sini. Saya zoom dulu. Oke, angka 36. Angka 36 ada berapa buah? Kita hitung. 1, 2, 3. Jadi 3. Kemudian angka 38. Berapa buah angka 38? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian angka 40. Ada berapa buah? 1, 2, 3. 3 buah. Kemudian angka 44 ada 1. Kemudian angka 45 ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Angka 49 ada 1. Kemudian angka 50 ada 2. Kemudian kita coba hitung apakah jumlahnya 20 sama dengan ini. 3 tambah 5 8, tambah 3 11, tambah 1 12, tambah 5 17, 18 20. Jadi benar. Oke saudara semua, sudah selesai kita membuat distribusi frekuensi untuk data tunggal. Sekarang kita coba masuk ke bagian kedua. Bagaimana cara kita membuat tabel distribusi frekuensi pada data kelompok. Caranya yang pertama adalah nanti kita akan memperoleh di awal-awal data mentah seperti ini. Kemudian data mentah seperti ini, agar memudahkan kita dalam mengolah data, kita lakukan pengacakan data. Jadi yang pertama adalah urutkan data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Jadi ini data hasil akhirnya, diurutkan data acak tadi, mulai data yang terkecil sampai ke yang besar. Jadi data acaknya yang ini kita urutkan hasilnya jadi seperti ini. Kemudian apalagi? Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah hitung jarak atau rentangan. Rumusnya adalah R maksimum dikurang R minimum. Artinya data yang terbesar di sini kita kurang dengan data yang terkecil. Jadi 50 kurang 36. Jadi jarak atau rentangan adalah R max kurang R min sama dengan 50. 50 ini dikurang 36. Jadi nilainya adalah 14. Sudah ketemu hasilnya 14. Ini untuk menghitung jarak. Kemudian langkah yang ketiga yang kita lakukan adalah kita hitung jumlah kelas. Rumus kelas
K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Keterangannya N adalah banyaknya data. Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 20. Sebagai tambahan, bagaimana cara kita mencari log 20 pada laptop atau komputer adalah dengan cara menuliskan log 20 pada web address di laptop ini. Seperti ini, log 20. Maka di sini nampak nilainya 1,30103. Seperti itu caranya ya. Atau misalnya kita cari log 232 misalnya. Di sini nampak 1,505. 20 datangnya dari mana? 20 datangnya dari jumlah data ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 tambah 4, 20. Kemudian K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 20 adalah 1,301. Berarti 1 ditambah 3,3 dikali 1,301. K sama dengan 1 ditambah 4,293. Jadi nilai kelas adalah 5,29. Jadi kita bulatkan aja jadi 5. Berarti kelasnya nanti di tabel itu adalah 5 ke bawah. 5 tabel ke bawah, 5 kolom ke bawah. Kemudian apalagi yang kita lakukan? Ini tahap ketiga, menghitung kelas sudah. Tahap keempat yang kita lakukan adalah menghitung panjang kelas interval. Dengan simbolnya adalah P. Rumusnya adalah P sama dengan R dibagi K. R sama dengan jarak atau rentangan, K sama dengan kelas interval. Jadi P sama dengan 50 kurang 36. R ini adalah yang ini. Supaya saudara tidak ragu ya, R yang ini adalah ini dia, 50 kurang 36. 50 adalah data tertinggi, 36 adalah data terendah. Jadi P sama dengan 50 kurang 36 dibagi 5. P sama dengan 50 kurang 36 sama dengan 14 dibagi 5. Jadi P atau kelas interval sama dengan 2,8. Jadi kita bulatkan jadi 3. Setelah selesai kita menentukan interval kelas, setelah selesai kita menentukan jumlah kelas, interval kelas dan jarak. Kemudian langkah yang terakhir yang kita lakukan. Jadi langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah membuat tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok seperti ini. Jadi kita tambah ya, data kelompok seperti itu. Oke, kita bikin dulu. Setelah kita mendapatkan nilai interval kelas ini, maka langkah yang akan kita lakukan lagi adalah membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Jadi data yang kita inputkan di sini adalah mulai data yang terkecil, berarti 36. Diketahui di sini interval kelasnya adalah 3. Jadi kita hitung mulai dari 36 sampai interval kelasnya 3, berarti 36, 37, 38, 36 sampai 38. Di bawahnya lagi 39 sampai 39, 40, 41. Di bawahnya lagi 42, 43 sampai 44. Bawahnya lagi 45, 46, 47. Bawahnya lagi 48, 49, 50. Oke, sudah selesai kita bikin nilainya atau tabelnya. Kemudian kita isi lagi frekuensinya. Oke. 36 sampai 38. Nilai 36 sampai 38 itu berapa buah datanya? Kita hitung di sini 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 36 sampai 38 ada datanya sebanyak 8 buah. Kemudian data 39 sampai 41 kita hitung ada 1, 2, 3, ada 3 buah datanya. Kemudian data 42 sampai 44 ada sebanyak 1 buah. Kemudian data apa lagi? Data 45 sampai 47. 1, 2, 3, 4, 5. Ada sebanyak 5 data. Kemudian data 48 sampai 50 kita hitung 48 sampai 50 1, 2, 3. Jadi ada 3 data. Total data di sini adalah 11, 12, 17, 20.
Total data di sini adalah 20. Oke, demikian saudara-saudara. Berarti kita sudah berhasil membuat tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok. Demikian cara membuat distribusi frekuensi untuk data tunggal dan tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok. Semoga saudara mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.